Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sintia. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi profesi apoteker di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan prosedur cara distribusi obat yang baik atau CDOB di perusahaan distributor obat dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI dan dengan preseptor yaitu Ibu Apoteker Nilasari SPAM. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu perusahaan distributor obat. Jadi, perusahaan distributor obat atau biasa disebut dengan pedagang besar farmasi atau PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, apa saja sih ketentuan perundang-undangan yang mengatur pedagang besar farmasi? Berikut ini adalah regulasi sistem distribusi kefarmasian. Yang pertama, itu ada Permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi. Kemudian yang kedua ada Permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan Permenkes 1148 tahun 2011. Kemudian yang ketiga ada Permenkes nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan kedua Permenkes 1148 tahun 2011. Nah, yang terakhir itu ada Peraturan Kepala Badan POM tahun 2012 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Nah, kemudian seluruh kegiatan operasional yang dilakukan di PBF harus mengacu pada CDOB. Apa sih itu CDOB? Jadi, CDOB atau cara distribusi obat yang baik merupakan cara distribusi atau penyaluran obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Nah, dalam operasionalnya, baik PBF pusat maupun PBF cabang harus menerapkan aspek dan juga aneks yang ada pada CDOB. Nah, berikut ini adalah aspek dan aneks CDOB. Untuk aspeknya, yang pertama itu ada manajemen mutu, yang kedua ada organisasi, manajemen dan personalia, yang ketiga ada bangunan dan peralatan, yang keempat ada operasional, yang kelima inspeksi diri, yang keenam ada penanganan, keluhan, kembalian, diduga palsu dan juga recall, yang ketujuh ada transportasi, yang kedelapan ada sarana distribusi berdasarkan kontrak, yang terakhir ada dokumentasi. Nah, untuk aneksnya yang pertama itu ada bahan obat, yang kedua ada produk rantai dingin atau CCP, dan yang terakhir ada narkotika dan psikotropika. Nah, mari kita bahas aspek yang pertama, yaitu manajemen mutu. Untuk aspek yang pertama memiliki beberapa cakupan, yaitu yang pertama ada sistem mutu, yang kedua ada pengolahan sediaan berdasarkan kontrak, kemudian ada kajian dan pemantauan manajemen, dan yang terakhir ada manajemen risiko mutu. Nah, untuk prosedur dan implementasinya di PBF terkait manajemen mutu, yang pertama adalah suatu PBF harus memiliki kebijakan mutu yang terdokumentasi. Kemudian, yang kedua yaitu suatu PBF harus memastikan obat atau bahan obat diperoleh, disimpan, disediakan, dikirimkan atau diekspor dengan cara yang sesuai dengan persyaratan CDOB. Dan apabila terdapat obat palsu atau diduga palsu, segera memberitahu Badan POM yang merupakan pemegang izin edar suatu obat. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, di dalam PBF terdapat suatu organisasi untuk memastikan bahwa sistem mutu disusun, diterapkan, dan dapat dipertahankan. Nah, kemudian yang keempat itu semua kegiatan yang berkaitan dengan mutu obat harus dicatat pada saat kegiatan tersebut dilakukan. Nah, jika terjadi penyimpangan terhadap prosedur yang sudah ditetapkan, maka penyimpangan tersebut didokumentasikan dan diselidiki, kemudian dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atau CAPA yang tepat untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya penyimpangan kembali.
Yang kelima, suatu PBF harus melakukan penilaian kualifikasi baik itu pemasok atau customer dengan memeriksa status legalitasnya. Kemudian, untuk melakukan suatu kegiatan baik pengadaan atau pendistribusian, maka harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima kontrak, serta selalu memantau kinerja dari penerima kontrak tersebut. Nah, yang keenam yaitu dalam pemastian mutu suatu obat atau bahan obat di PBF, maka harus dilakukan pengkajian sistem manajemen mutu secara periodik dan hasilnya dikomunikasikan secara efektif. Dan yang terakhir, suatu PBF itu harus melakukan penilaian terhadap risiko secara berkesinambungan yang mungkin terjadi pada mutu dan integritas mutu suatu bahan obat atau obat tersebut. Nah, untuk aspek yang kedua itu ada organisasi, manajemen, dan personalia. Ini juga memiliki beberapa cakupan. Yang pertama ada organisasi dan manajemen, kemudian yang kedua ada penanggung jawab, yang ketiga ada personil lainnya, yang keempat ada pelatihan, dan yang terakhir ada higien personil. Nah, untuk prosedur dan implementasi aspek yang kedua tersebut di PBF, yaitu yang pertama, suatu PBF harus memiliki struktur organisasi untuk tiap bagian yang dilengkapi dengan bagan organisasi dan tanggung jawab yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh personil yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua, suatu PBF harus memiliki peraturan untuk memastikan bahwa manajemen dan personil tidak mempunyai konflik kepentingan dalam aspek komersial, politik, keuangan, dan tekanan lain. Kemudian yang ketiga, suatu PBF harus memiliki seorang penanggung jawab yang memiliki kewenangan, tugas, serta tanggung jawab di PBF. Penanggung jawabnya yaitu seorang apoteker yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan dan juga telah memahami dan mengikuti pelatihan CDOB. Bila tidak memungkinkan hadir, maka bisa mendelegasikannya kepada tenaga teknis kefarmasian. Nah, yang keempat, suatu PBF itu harus memiliki personil yang kompeten dengan jumlah yang memadai dan telah mengikuti pelatihan CDOB atau pelatihan khusus lainnya, disertai dengan dokumentasi setiap melakukan pelatihan tersebut. Nah, yang terakhir, suatu PBF itu harus memiliki prosedur tertulis terkait higien personil dan peraturan terkait prosedur keselamatan kerja, serta hak dan kewajiban. Misalnya, personil harus memakai pakaian pelindung K3, dan kemudian sanksi bagi setiap personil yang melakukan pelanggaran, seperti salah satunya menyimpan makanan di area penyimpanan. Nah, selanjutnya pada aspek ketiga juga memiliki beberapa cakupan, yaitu ada bangunan dan fasilitas, kemudian suhu dan pengendalian lingkungan, peralatan, sistem komputer, kualifikasi, dan validasi. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana aspek ketiga tersebut dilaksanakan di PBF. Yang pertama, bangunan di PBF itu harus mempunyai keamanan dan kapasitas yang cukup dengan dilengkapi pencahayaan yang memadai untuk memungkinkan semua kegiatan dilaksanakan secara akurat dan aman. Kemudian yang kedua, jika bangunan bukan milik sendiri, harus ada kontrak tertulis. Nah, yang ketiga, harus ada area penyimpanan khusus dan terpisah untuk obat atau bahan obat seperti narkotika, bahan mudah terbakar, dan obat khusus dengan pengendalian yang memadai untuk menjaga agar semua bagian terkait dengan area penyimpanan berada dalam parameter suhu, kelembapan, keselamatan, keamanan, dan pencahayaan yang dipersyaratkan.
Nah, yang keempat, untuk obat atau bahan obat yang butuh penanganan lebih lanjut mengenai statusnya, itu juga harus terpisah dan terkunci dari yang lainnya, seperti obat palsu, obat expired, atau yang dikembalikan atau yang akan dimusnahkan, dan yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu ruang istirahat, toilet dan kantin, atau untuk personil itu harus terpisah dari penyimpanan. Begitu juga untuk area penerimaan, penyimpanan dan pengiriman itu juga harus terpisah dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai serta melindungi dari kondisi cuaca. Nah, yang keenam, akses masuk ke area penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman itu hanya diberikan kepada personil yang berwenang. Kemudian yang ketujuh, bangunan dan fasilitas penyimpanan harus bersih dan bebas dari sampah ataupun debu dengan peralatan yang sesuai dan dilengkapi dengan prosedur tertulis dan juga terdokumentasikan. Nah, yang kedelapan, bangunan dan fasilitas di PBF itu juga harus memiliki program pengendalian hama, baik itu serangga maupun hewan pengerat lainnya. Nah, yang kesembilan, harus tersedia prosedur tertulis dan peralatan yang sesuai untuk mengendalikan lingkungan selama penyimpanan obat atau bahan obat, dan juga area penyimpanan harus dipetakan pada kondisi suhu yang mewakili. Nah, selanjutnya harus tersedia program perawatan untuk peralatan vital seperti termohigrometer, genset, dan chiller, serta juga harus terdokumentasi. Nah, yang ke-11, sistem komputer itu harus diuji secara menyeluruh dan dipastikan kemampuannya memberikan hasil yang diinginkan, serta harus tersedia prosedur tertulis yang rinci dari sistem yang digunakan. Kemudian data harus dilindungi dengan membuat backup data secara berkala dan juga teratur. Backup data tersebut harus disimpan di lokasi terpisah dan aman selama tidak kurang dari 3 tahun atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan kualifikasi atau validasi di suatu PBF itu harus direncanakan dan didokumentasikan. Kemudian, laporan validasi tersebut harus memuat hasil validasi dan semua penyimpangan yang terjadi, serta tindakan perbaikan dan pencegahan capah yang perlu dilakukan. Nah, kemudian pada aspek keempat dari CDOB yaitu operasional, di mana aspek ini juga memiliki beberapa cakupan, yaitu yang pertama ada kualifikasi pemasok, kemudian kualifikasi pelanggan, penerimaan, penyimpanan, pemisahan obat dan bahan obat, pemusnahan obat dan bahan obat, pengambilan, pengemasan, pengiriman, ekspor dan juga impor. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan mengenai bagaimana prosedur dan implementasinya di PBF. Nah, yang pertama yaitu kualifikasi pemasok, di mana suatu PBF harus memperoleh pasokan obat atau bahan obat dari pemasok yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta sudah menerapkan CDOB bagi PBF lain dan CBOB bagi industri, dan juga mempertimbangkan reputasi atau tingkat keandalan serta keabsahan operasionalnya. Kemudian mempertimbangkan obat atau bahan obat tertentu yang rawan terhadap pemalsuan. Lalu kemudian mempertimbangkan juga penawaran obat atau bahan obat dalam jumlah besar yang biasanya itu hanya tersedia dalam jumlah terbatas, serta juga mempertimbangkan harga yang tidak wajar dari pemasok. Nah, yang kedua itu ada kualifikasi pelanggan, di mana suatu PBF itu harus memastikan bahwa obat atau bahan obat itu hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat, dan dengan melakukan pemeriksaan serta pemeriksaan ulang secara berkala.
dan pemantauan tiap transaksi yang dilakukan serta melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pola transaksi obat atau bahan obat yang beresiko terhadap penyalahgunaan. Nah, selanjutnya itu ada penerimaan, di mana obat atau bahan obat yang diterima dari sarana transportasi harus diperiksa sebagai bentuk verifikasi terhadap keutuhan kontainer atau sistem penutupnya. Kemudian fisik dan fitur kemasan serta label kemasan. Kemudian nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat atau bahan obat harus dicatat pada saat penerimaan tersebut untuk memudahkan penelusuran jika terjadi permasalahan nantinya. Dan jika ditemukan obat atau bahan obat yang diduga palsu, batch tersebut harus segera dipisahkan dan dilaporkan ke instansi berwenang dan ke pemegang izin edar yaitu Badan POM. Nah, kemudian pada aspek penyimpanan tadi, yang pertama itu pada penyimpanan di PBF, yang pertama itu penyimpanan dan penanganan obat atau bahan obat sesuai dengan kondisi penyimpanan, rekomendasi dari industri farmasi atau non-farmasi yang memproduksi serta teratur sesuai kategorinya, apakah itu obat atau bahan obat dalam status karantinakah, diluluskankah atau ditolak, atau dikembalikan, ditarik ataupun yang diduga palsu. Nah, kemudian yang kedua, memastikan rotasi stok sesuai dengan tanggal kadaluarsa obat atau bahan obat mengikuti kaidah first expired first out atau FIFO, serta terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembapan, atau faktor eksternal lainnya. Nah, yang ketiga, memperhitungkan kapasitas sarana penyimpanannya. Kemudian yang keempat yaitu memperhitungkan kapasitas sarana penyimpanan. Yang kelima, mencegah tumpahan, kerusakan, kontaminasi, dan juga campur baur. Nah, yang keenam yaitu obat atau bahan obat yang kadaluarsa harus segera ditarik secara berkala. Nah, yang ketujuh, untuk menjaga akurasi persediaan stok harus dilakukan stok opening secara berkala. Nah, yang kedelapan, dokumentasi yang berkaitan dengan penyelidikan harus disimpan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya itu ada pemisahan obat dan bahan obat. Jadi, obat atau bahan obat yang mempunyai persyaratan khusus harus disimpan di tempat terpisah dengan label yang jelas, aman dan terkunci seperti pada obat atau bahan obat yang ditolak, kadaluarsa, penarikan kembali, produk kembalian, dan juga obat yang diduga palsu. Kemudian, akses masuk dibatasi hanya untuk personil yang berwenang dan ditangani sesuai dengan prosedur yang tertulis. Nah, selanjutnya itu ada pemusnahan obat dan bahan obat. Jadi, obat atau bahan obat yang akan dimusnahkan harus diidentifikasi secara tepat, diberi label yang jelas, disimpan secara terpisah dan terkunci, serta ditangani sesuai dengan prosedur tertulis dengan memperhatikan dampak terhadap kesehatan, pencegahan pencemaran lingkungan, dan kebocoran atau penyimpangan obat atau bahan obat kepada pihak yang tidak berwenang. Kemudian, proses pemusnahan obat atau bahan obat termasuk pelaporannya itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terdokumentasi. Nah, selanjutnya pada proses pengambilan obat atau bahan obat itu juga harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan dokumen yang tersedia untuk memastikan obat atau bahan obat yang diambil benar dengan memperhatikan masa simpan yang cukup sebelum kadaluarsa dan berdasarkan first expired first out, serta nomor batch obat atau bahan obat tersebut harus dicatat. Nah, selanjutnya pada pengemasan, obat atau bahan obat itu harus dikemas sedemikian rupa dan tersegel sehingga kerusakan, kontaminasi, dan pencurian itu dapat dihindari.
Nah, yang terakhir itu ada pengiriman. Jadi, pengiriman ini obat atau bahan obat itu harus ditujukan kepada pelanggan yang mempunyai izin, termasuk juga ekspor obat itu juga hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin. Nah, untuk proses pengiriman itu mempertimbangkan kondisi penyimpanan obat atau bahan obat itu sesuai dengan persyaratan dari industri farmasi dan terdokumentasi. Dan kemudian dokumentasi tersebut harus disimpan dan mampu ditelusuri nantinya. Nah, serta dalam pengiriman obat atau bahan obat itu juga harus memiliki prosedur tertulis untuk pengiriman obat atau bahan obat dan dilengkapi dengan dokumen untuk pengiriman obat atau bahan obat tersebut. Sedangkan untuk ekspor obat atau bahan obat itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada aspek yang kelima dari CDOB itu ada inspeksi diri. Nah, program inspeksi diri ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan mencakup semua aspek CDOB serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman, dan prosedur tertulis. Dilakukan dengan cara independen dan rinci oleh personil yang kompeten yang ditunjuk oleh perusahaan. Semua pelaksanaan inspeksi diri ini harus dicatat. Kemudian, laporan itu harus berisi semua pengamatan yang dilakukan selama inspeksi. Salinan laporan tersebut harus disampaikan kepada manajemen dan pihak terkait lainnya. Jika dalam pengamatan ditemukan adanya penyimpangan atau kekurangan, maka penyebabnya harus diidentifikasi dan dibuat capa. Capa tersebut harus didokumentasikan dan ditindaklanjuti. Nah, untuk aspek yang keenam dari CDOB itu ada keluhan obat atau bahan obat kembalian, diduga palsu, dan penarikan kembali. Nah, semua keluhan dan informasi lain tentang obat atau bahan obat yang berpotensi rusak itu harus dikumpulkan, dikaji, dan diselidiki sesuai dengan prosedur yang tertulis. Kemudian, obat atau bahan obat yang akan dijual kembali itu harus melalui persetujuan dari personil yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Diperlukan koordinasi dari setiap instansi, industri farmasi, dan fasilitas distribusi dalam menangani obat atau bahan obat yang diduga palsu. Jika diperlukan atau dibutuhkan suatu sistem yang komprehensif untuk menangani semua kasus, termasuk cara penarikan kembali. Nah, harus tersedia dokumentasi untuk setiap proses penanganan keluhan, termasuk pengembalian dan penarikan kembali, serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, yang ketujuh ini ada aspek transportasi, di mana prosedur di PBF yaitu yang pertama harus diterapkan metode transportasi yang memadai dan aman disertai dengan dokumentasi yang sesuai. Kemudian, obat atau bahan obat harus diangkut dengan kondisi penyimpanan sesuai dengan informasi pada kemasan. Nah, yang ketiga, metode transportasi yang tepat harus digunakan mencakup transportasi melalui darat, laut, udara, atau kombinasi di atas dengan personil yang sudah terlatih CDOB. Dan yang terakhir, apapun metode transportasi yang dipilih harus dapat menjamin bahwa obat atau bahan obat tidak mengalami perubahan kondisi selama transportasi yang dapat mengurangi mutu dari obat ataupun bahan obat tersebut. Nah, untuk aspek yang ke-8 yaitu kontrak, di mana semua kegiatan kontrak harus tertulis antara pemberi kontrak, penerima kontrak, serta setiap kegiatan itu harus sesuai dengan persyaratan CDOB. Kemudian, dokumen kontrak harus dapat ditunjukkan kepada petugas yang berwenang pada saat pemeriksaan di PBF. Nah, aspek yang terakhir dari CDOB yaitu dokumentasi.
di mana dokumentasi yang tertulis harus jelas untuk mencegah kesalahan dari komunikasi lisan dan untuk memudahkan penelusuran antara lain yaitu sejarah batch, instruksi dan prosedurnya. Kemudian dokumentasi itu harus dibuat pada saat kegiatan berlangsung sehingga mudah untuk ditelusuri nantinya. Nah, dokumen itu harus disimpan selama minimal 3 tahun dan kemudian dokumen itu harus dikaji ulang secara berkala dan dijaga agar selalu up to date. Nah, selanjutnya itu ada aneks dari CDOB. Tadi kan aneksnya itu ada 3. Nah, ini adalah aneks yang pertama, di mana aneks yang pertama yaitu bahan obat. Nah, untuk pengemasan bahan obat ini memiliki beberapa cakupan, yaitu ada pengemasan ulang dan pelabelan ulang. Nah, untuk bahan obat ini harus dilakukan pada batch yang sama dan pelaksanaan proses tersebut harus sesuai dengan CPOB. Kemudian sertifikat analisis asli dari industri farmasi asal harus disertakan dan suatu PBF yang melakukan pengemasan ulang itu harus memastikan bahwa stabilitas obat tidak terpengaruhi dan pengemasan ulang. Tidak terpengaruhi oleh pengemasan ulang. Nah, yang kedua, untuk penanganan obat yang tidak sesuai harus ditangani sesuai dengan prosedur yang dapat mencegah masuknya bahan obat tersebut ke pasar. Kemudian dilakukan penyelidikan pada batch yang lain dan bahan obat yang tidak sesuai tersebut tidak boleh dicampur dengan bahan obat yang memenuhi spesifikasi. Nah, untuk yang terakhir itu bahan obat dari industri farmasi asal yang disalurkan kepada fasilitas distribusi itu harus disertai dengan sertifikat analisis. Sebelum bahan obat itu dijual atau didistribusikan, PBF itu harus memastikan tersedianya sertifikat analisis itu sebagai dokumentasi dari aneks tersebut. Nah, dengan hasil uji yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan, label yang tercantum pada wadah harus jelas, tidak memberikan penafsiran ganda, tertempel dengan kuat dalam format yang telah ditetapkan oleh industri farmasi bahan obat asal. Informasi pada label harus tidak mudah terhapuskan, dan lembar data keamanan itu harus tersedia. Nah, yang kedua itu, nah untuk aspek yang kedua, aneks yang kedua itu ada produk rantai dingin atau cold chain product atau CCP. Nah, aneks yang kedua ini itu harus dilakukan secara di mana pelatihan untuk menangani produk CCP ini harus dilakukan secara sistematik dan berkala bagi seluruh personil yang terlibat dalam penanganan produk rantai dingin. Kemudian area yang memadai harus disediakan untuk menerima dan juga mengemas produk rantai dingin yang akan dikirimkan pada kondisi akan dikirimkan pada kondisi suhu yang terjaga. Kemudian area ini hendaknya dekat dengan area penyimpanan yang suhunya terjaga. Kemudian produk rantai dingin itu harus dipastikan disimpan dalam ruangan dengan suhu terjaga seperti pada cold room atau chiller pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius dan freezer room pada suhu negatif 25 derajat Celcius sampai dengan negatif 15 derajat Celcius. Nah, untuk aneks yang terakhir yaitu narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, di mana untuk pengadaan, penyimpanan sampai juga pendistribusian dari narkotika, psikotropika dan juga prekursor farmasi itu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian wajib menyampaikan laporan bulanan penyaluran narkotika, psikotropika atau prekursor farmasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.